Mamat saat itu baru lulus SMA. Ayahnya meninggal saat Mamat masih kecil. Mamat tak pernah ingat sedikit pun kenangan bersama ayahnya. Kalau bukan karena foto usang yang terpajang di ruang tamu, mungkin Mamat tidak pernah tahu seperti apa wajah ayahnya itu. Mamat tinggal di kawasan Jakarta Timur, berdekatan dengan kawasan industri. Ibunya Mamat bernama Nia Sunarsih. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Teh Nia. Mamat hanya tinggal berdua bersama ibunya itu di sebuah rumah petakan kecil di pinggir jalan yang gersang. Jalan itu selalu dilintasi oleh mobil-mobil besar yang keluar masuk pabrik, juga pengendara motor yang memang tinggal di kawasan itu. Untuk menopang biaya hidup, Teh Nia membuka warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Seringkali ada sopir atau kenek yang mampir ke warungnya Teh Nia untuk sekedar membeli kopi dan istirahat. Setelah lulus SMA, Mamat membuka usaha bengkel kecil-kecilan di samping warung ibunya itu. Keahlian otomotifnya itu Mamat dapatkan dari pamannya yang juga membuka bengkel di kawasan Jakarta Timur. Dan di waktu senggang, Mamat sering membantu pamannya di bengkel. Hingga akhirnya Mamat mahir di bidang otomotif, khususnya di servis motor. Bengkel milik Mamat lambat laun mulai ramai pengunjung karena kondisi jalanan yang saat itu masih rusak. Maka sering ada saja pengendara yang bannya bocor atau mesinnya mati. Nah, di suatu malam, sekitar jam 9, ada seorang lelaki yang umurnya kisaran 25 tahunan datang ke bengkelnya Mamat. Dia mendorong motor RX King yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Entah kenapa motor itu tiba-tiba mogok. Untung saja ada bengkel Mamat yang masih buka. "Kenapa motornya, Bang?" tanya Mamat. "Kayaknya masalah busi nih, coba ganti deh," ucap lelaki itu. Namanya Bang Tigor. Dia hendak ikut balapan liar di kawasan Jakarta Timur. Mamat langsung cek busi motor tersebut. Dan ternyata benar, busi motor Bang Tigor bermasalah. Mamat pun langsung menggantinya. Dan tak butuh waktu lama, motor RX King itu kembali menyala. "Emang mau kemana, Bang?" tanya Mamat basa-basi. "Gua mau balapan liar," ucap Tigor. "Wah, keren, Bang," ucap Mamat. "Mau nonton? Hayu ikut aja," ucap Bang Tigor. Mamat terdiam sejenak. Dia menoleh ke belakang mengintip dari jendela rumahnya. Tampak ibunya Mamat sedang asik nonton TV. "Emangnya di mana balapannya, Bang?" tanya Mamat. "Masih lumayan jauh sih dari sini." "Udah, ayo ikut aja." "Oh iya, panggil gua Bang Tigor," ucapnya. "Oh iya Bang Tigor, saya Mamat." "Ya udah Bang, saya ikut aja. Lagi pula saya penasaran sama balapan liar," ucap Mamat. Dia pun menutup bengkelnya dan bilang pada ibunya kalau mau ada urusan di luar. Mamat pergi bersama orang yang baru ia kenal itu. Setibanya di lokasi balapan, Mamat melihat kawasan itu ramai sekali. Banyak anak-anak muda yang sudah siap untuk menonton balapan liar. Kemudian terdengar suara bising motor yang sengaja digeber-geberkan. Malam itu ternyata Bang Tigor menantang pembalap dari Tangerang Selatan. Taruhannya tak tanggung-tanggung. Mereka bertaruh 10 juta rupiah. Belum lagi taruhan penonton yang menyaksikan balapan itu. Jangan salah, para penonton juga ikut bertaruh dengan sesama kawannya. Balapan pun dimulai. Bang Tigor melesat dengan motornya. Ini adalah balapan drag. Treknya lurus, tak ada belokan sama sekali. Semua orang bersorak-sorai. Mereka tak sabar ingin tahu siapa yang akan memenangkan balapan itu. Tak butuh waktu lama, akhirnya Bang Tigor sampai di garis finish duluan. Lawannya itu kalah telak. Bang Tigor dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Mamat terpukau melihat ajang balapan liar. Semenjak saat itulah, setiap malam minggu Mamat rajin menonton balapan liar. Dia menjadi sahabatnya Bang Tigor. Sesekali Mamat juga ikut andil dalam memodifikasi RX King milik Bang Tigor. "Coba deh kau ikut balapan," ucap Bang Tigor pada Mamat. "Pengen sih Bang, tapi saya nggak punya motor RX King," ucap Mamat. "Kau pakai saja motorku kalau mau," ucap Bang Tigor. "Ah enggak Bang, kalau dibawa sama saya nanti malah nggak maksimal," ucap Mamat. Saat itu dia belum berani untuk ikut balapan liar. Singkat cerita, suatu malam,
Bang Tigor ditantang oleh pentolan balapan liar asal Bekasi. Namanya Jabrik. Dia punya catatan bagus di ajang balapan liar daerah Bekasi. Malam itu, arena balapan sudah dipadati banyak muda-mudi. Mereka ini memang pintar. Mereka tahu jam-jam polisi lengah, sehingga balapan liar itu jarang sekali terkena razia. Tak tanggung-tanggung, Bang Tigor dan Jabrik bertaruh 20 juta. Namun, balapan ini bukan hanya soal uang, tapi lebih dari itu. Ini adalah soal gengsi. Bang Tigor tak mau dikalahkan oleh Jabrik. Begitupun dengan Jabrik. Dia akan mati-matian untuk memenangkan balapan itu. Balapan pun dimulai, kecepatan mereka nyaris seimbang. Tigor hanya unggul beberapa detik saja dari Jabrik. Sesekali, Jabrik menyalip Tigor, kemudian disalip lagi. Jabrik pun kesal, dia sudah terbawa emosi. Hingga akhirnya saat motor yang dikendarai Jabrik sejajar dengan Tigor, tiba-tiba saja Jabrik menendang motor Tigor dengan sangat keras. Jelas saja Tigor kehilangan kendali, dia oleng. Lalu motornya dengan brutal menabrak sebuah tiang listrik. Kepala Tigor membentur tiang itu. Ia pun terkapar di atas rerumputan pinggir jalan. Tigor sekarat, kedua matanya melotot. Napasnya terengah-engah, darah membasahi kepalanya. Beberapa saat kemudian, Tigor pun mati. Untungnya ada saksi mata kalau motor itu ditendang oleh Jabrik. Tapi saksi mata itu tak bisa berbuat apa-apa karena Jabrik dan komplotannya sudah kabur begitu saja. Hanya Mamat yang berani mendatangi mayat Tigor. Dia bingung mau minta tolong ke siapa. Mamat pun lari meminta pertolongan. Dan tak lama kemudian, Mamat kembali bersama rombongan warga. Ambulan dan polisi pun berdatangan. Mayat Tigor diangkut ke dalam ambulan untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, motor RE King Tigor yang rusak parah diangkut oleh polisi. Jabrik ditetapkan sebagai buronan. Anehnya lelaki itu sulit sekali dilacak oleh polisi. Entah kabur kemana si Jabrik itu. Selama kurang lebih 1 bulan, tak ada lagi ajang balapan liar di kawasan Jakarta Timur. Walau kejadian tragis itu sudah berlalu, tapi Mamat masih menyimpan dendam pada Jabrik. Suatu saat, Mamat pasti bisa balas dendam. Di suatu sore, Mamat mendatangi kantor polisi. Dia menanyakan motor RE King Tigor yang rusak. Ternyata motor itu sudah dialihkan ke tempat penampungan bangkai kendaraan. Di sana banyak sekali kendaraan yang ringsek akibat kecelakaan. Mamat pun langsung mencari motor RE King milik Tigor dan akhirnya ketemu. Dia menebus motor rusak dari pemilik penampungan dengan harga yang cukup murah. Motor pun diangkut ke atas mobil pickup. Setibanya di rumah, Mamat langsung memperbaiki motor RE King-nya itu. Butuh sekitar kurang lebih 1 minggu untuk memperbaikinya. Dan akhirnya motor RE King itu menyala kembali. Mamat bahkan mengoprek motor itu sehingga kecepatannya meningkat. Sesekali Mamat mulai mencoba kecepatan motor itu. Ternyata dia memang punya bakat balapan. Mamat berhasil memenangkan 3 dari 4 ajang balapan liar. Semakin lama, Mamat semakin ketagihan balapan liar. Ia bahkan memakai bantuan gaib agar motor yang ia kendarai melesat lebih cepat. Bantuan gaib itu ia dapatkan dari seorang dukun sakti pembuat jimat. Jimat tersebut Mamat selipkan di sela-sela motornya. Dan setiap kali Mamat balapan, pasti motornya melaju sangat cepat. Semenjak saat itulah Mamat merajai ajang balapan liar. Beberapa kali dia berhasil lolos dari razia polisi. Semakin lama, Mamat punya timnya sendiri. Suatu hari, timnya Mamat mendapat undangan balap liar di kawasan Tangerang Selatan. Menurut info yang didapat, undangan tersebut ternyata dari Jabrik yang dulu pernah membunuh Bang Tigor. Info itu berhasil bocor ke timnya Mamat. Padahal, nama Jabrik tidak tertera dalam surat undangan itu. Namun anak buahnya Mamat memang banyak sehingga mereka bisa membongkar rahasia si pengirim surat. Mamat sangat senang menerima undangan itu. Dia akan balas dendam pada Jabrik. Ini akan menjadi ajang balapan yang sangat menarik. Taruhannya juga tak main-main, sampai 30 jutaan. Malam balapan pun tiba, namun kali ini ada yang berbeda.
Arena balapan itu tampak sepi. Hanya ada 3 orang saja di sana. 2 pembalap dan seorang wanita seksi yang akan menghitung garis start. Perjanjiannya memang seperti itu. Sang penantang ingin balapan ini dilakukan secara private. Mamat melirik ke kanan. Tak salah lagi, itu adalah Jabrik. Sebenarnya bisa saja Mamat langsung lapor polisi. Tapi hal itu tidak memuaskan bagi Mamat. Dia ingin menyelesaikan semuanya di arena balapan liar. Wanita seksi itu pun menghitung mundur. Dan baru masuk hitungan kedua, Mamat dan Jabrik sudah melesat dengan sangat kencang. Tapi tetap saja, Jabrik tidak bisa menandingi Mamat karena anak itu memakai jimat di motornya. Tapi ternyata Mamat sengaja mengendurkan gas motornya. Dia ingin melaju sejajar dengan Jabrik. Jelas hal itu membuat Jabrik kesal. Karena seakan-akan si Mamat ini melecehkan. Jabrik pun langsung menendang motor Mamat. Tapi Mamat tidak goyah sama sekali. Motornya itu tetap stabil karena air eking-nya Mamat dibantu oleh makhluk gaib sehingga tak mudah untuk menjungkalkan motor itu. Mamat malah tertawa terbahak-bahak sambil tetap fokus ke jalanan. Trek balapan ini memang cukup panjang, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk sampai di garis finish. Dan kini giliran Mamat yang mengganggu Jabrik. Tapi Mamat melakukannya dengan cara yang berbeda. Bibir Mamat bergumam. Dia membaca mantra yang diberikan si dukun. Mantra itu sangat singkat, tapi mematikan. Bagaimana tidak, setelah Mamat membaca mantra, Jabrik langsung terjungkal. Motornya mental ke jauh. Sementara itu, tubuh Jabrik membentur trotoar jalan. Dia pun tewas di tempat. Kedua matanya melotot. Ada darah keluar dari mulutnya. Mamat perlahan berhenti. Dia putar balik. Lalu Mamat turun dari motor air-ekingnya. Dia berdiri tepat di samping mayat Jabrik. Mampus kau bajingan, ucap Mamat sambil meludah ke mayatnya Jabrik. Setelah itu, Mamat pun pergi dari lokasi balapan.